Jemaat, marilah kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan yang pada pagi hari ini terambil dari kitab Ayub, pasal yang ke-7. Ayub, pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-21. Ayub pasal yang ke-7, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-21, dan kita lanjutkan dalam bacaan Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 56 sampai 60. Ayub pasal 7 ayat 11 sampai 21 dan Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 56 sampai 60. Ayub pasal 7 ayat 11 sampai 21. Demikian dinyatakan dalam kitab Ayub ini. Oleh sebab itu, aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apakah aku ini laut atau naga, sehingga engkau menempatkan penjaga terhadap aku? Apabila aku berpikir, tempat tidurku akan memberi aku penghiburan, dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku, maka engkau mengagetkan aku dengan impian dan mengejutkan aku dengan khayal, sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan napas saja. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat? Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan ludahku? Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu. Lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Kita memperhatikan juga Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-56 sampai ayat yang ke-60. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, ayat yang ke-56 sampai ayat yang ke-60. Yang demikian dinyatakan dalam firman Tuhan. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia.
Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah setiap kita yang selalu rindu untuk mendengar firman-Nya, menyimpan dan mencoba melakukan dalam kehidupan nyata ini. Haleluya. Tuhan, ambillah hidupku, sebab apa gunanya aku hidup. Tuhan, ambillah hidupku, sebab apa gunanya aku hidup. Anakku kubuai, kubelai, kutimang, tetapi kau rampas anakku daripadaku. Tuhan, ambillah hidupku, sebab apa gunanya aku hidup. Suamiku, istriku, kau ambil dari sisiku. Tuhan, apa gunanya aku hidup? Ambillah hidupku. Sebab apa gunanya aku hidup dalam keluarga yang penuh dengan pertengkaran, dalam keluarga yang tidak mau mengerti akan keadaanku sebagai suami, sebagai istri. Apa gunanya aku hidup? Tuhan, ambillah hidupku, sebab apa gunanya aku hidup dalam penderitaan yang berlanjut? Apa gunanya aku hidup dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu? Apa gunanya aku hidup? Tuhan, ambillah hidupku. Sebab apa gunanya aku hidup? Aku melayani Engkau, aku berbuat baik, aku melakukan semua pekerjaan-Mu, tetapi Engkau tidak memberikan kasih karunia kepadaku. Engkau memberikan sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Engkau memberikan penderitaan ini, masalah ini, dan Engkau memberikan semuanya ini dalam wujud penderitaan. Apa gunanya aku hidup? Ambillah hidupku Tuhan, sebab Engkau tidak memberikan padaku suami, tidak memberikan padaku istri, tidak memberikan padaku pacar, dan bahkan ukiran-ukiran cinta dalam hati pacarku Engkau hancurkan. Apa gunanya aku hidup? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keluhan ini yang disampaikan oleh banyak orang dan bahkan mereka mengatakan, Tuhan, apa gunanya Engkau menjadikan aku sasaranku sehingga aku mengeluh di dalam kepedihan hatiku. Apa gunanya Engkau memberikan keluarga padaku jikalau Engkau tidak memberikan anak di dalam hidup dan kehidupanku. Saudara, penderitaan-penderitaan ini seringkali diungkapkan oleh banyak orang. Tetapi saudara-saudara, siapakah di dalam kehidupan ini yang tidak pernah mengucurkan air mata karena penderitaan? Siapakah di dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan kita sehari-hari yang tidak pernah mengucurkan air mata kekecewaan? Siapakah di antara kita yang belum pernah mengucurkan air mata kesedihan? Dan jikalau kita perhatikan saudaraku, bukankah seringkali air mata itu mengalir di pipi kita karena penderitaan-penderitaan yang kita alami? Bukankah seringkali kita menangis karena beban yang begitu berat yang menimpa hidup kita? Saudaraku, jikalau saudara pernah menangis karena penderitaan, saya pun pernah. Jikalau saudara pernah menangis karena beban yang begitu berat, saya pun pernah. Karena setiap orang di dalam firman-Nya dikatakan, tidak ada seorang pun yang tidak akan pernah mengalami masalah dan penderitaan di dalam hidup ini. Dan setiap kita saudara-saudara yang mengalami masalah dan penderitaan ini memang tidak akan ada habisnya sebelum Tuhan datang kedua kalinya. Sebelum Tuhan menggenapkan janjinya, maka dunia yang dipenuhi dengan dosa ini akan selalu mengalami masalah dan penderitaan. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini, saudara,
Dan kita mengerti bahwa penderitaan tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan selaku anak-anak Tuhan? Apakah kita akan berdiri dan selalu berdiri di depan Tuhan dengan selalu kita menyalahkan Tuhan dan selalu kita bertanya-tanya apa yang Tuhan mau untuk terjadi dalam hidup kita ini? Memang itu dapat kita lakukan, saudaraku. Tetapi marilah kita mencoba melihat kepada apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Marilah kita mencoba melihat apa yang terjadi yang dinyatakan oleh hamba-hamba Tuhan pada waktu-waktu yang lalu. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan, oh pendeta, saya tidak pernah mengalami masalah dalam hidup ini. Ada yang mengatakan, oh pendeta, saya tidak pernah mengalami persoalan dalam hidup ini. Saudaraku, itu tidak benar. Karena sering kali kita hanya melihat apa yang terjadi di luar dan kita melihat keberadaan orang lain. Tetapi apa yang terjadi dalam hidup kita sendiri? Kita akan dapat mengatakan dan menyatakan di hadapan Tuhan akan kebenaran ini. Tentu jikalau kita lebih banyak mendapat berkat dan kasih karunia, kita harus bersyukur. Tetapi kita tahu bahwa penderitaan itu ada. Dalam Alkitab diceritakan mengenai 2 orang yang mengalami masalah dan penderitaan, saudaraku. Di sana diceritakan tentang 2 orang yang bernama Ayub dan yang satu bernama Stefanus. Siapakah Ayub dan Stefanus ini, saudara? Marilah kita belajar pertama melihat siapakah Ayub. Ayub dikatakan sebagai seorang hamba Tuhan yang taat, yang setia, yang saleh, yang hidupnya tidak bercela di hadapan Tuhan. Tetapi pada suatu ketika dikatakan bahwa anak-anak Tuhan berkumpul, lalu di sana muncul dan hadir iblis. Dan iblis ini ditanya oleh Tuhan, engkau melihat Ayub anakku? Dan iblis ini menjawab, iya. Engkau melihat apa yang dilakukan Ayub, dia taat, setia dan hidup dalam kesalehan. Tetapi si iblis mengatakan, ya karena engkau memberkati. Jikalau berkat itu engkau ambil, jikalau berkat itu engkau singkirkan, pasti Ayub akan menghujat engkau. Dan saudaraku, hal ini diperbolehkan oleh Tuhan sehingga iblis melakukan perkara itu. Dia mulai mengambil lembu sapi yang dimiliki Ayub. Dia mulai mengambil kambing domba yang dimiliki Ayub. Dia mengambil unta yang dimiliki Ayub dan belum puas dengan itu, dia membunuh semua anak-anaknya. Dia mematikan semua anak-anak Ayub dan penderitaan ini, saudara, belum selesai. Akhirnya dia memberikan sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh yang diderita oleh Ayub. Saudara, di dalam penderitaannya ini Ayub bergumul. Memang pada saat akhirnya Ayub menang dari pergumulan itu. Tapi apa yang terjadi di tengah situasi yang dialami Ayub? Ayub mengatakan, Tuhan, apakah dosaku? Apakah salahku? Apakah engkau melihat aku sebagai anakmu? Ayub mengatakan, Tuhan, kenapa kau pakai aku sebagai sasaran angkara murkamu? Kenapa kau pakai aku sebagai sasaran dari semua ini? Kenapa kau berikan penderitaan ini? Kau berikan sakit penyakit ini? Kau berikan masalah ini dalam hidupku? Saudara, Ayub mengatakan, saya mencoba melarikan diri. Saya mencoba berbaring. Saya mencoba tidur. Tetapi bukan tilam dan tempat tidur ini memberikan penghiburan aku. Bahkan kau mengagetkan aku dengan mimpi-mimpi yang menakutkan. Dan itu terjadi dalam situasi yang dialami oleh Ayub. Oleh sebab itu, Ayub mengatakan dan mengatakan, Tuhan, aku tidak kuat.
Dalam ayat 15 Tuhan, dia mengatakan pada Tuhan, Tuhan lebih baik aku mati, engkau cekik. Ambil hidupku dan biarlah aku mati. Saudara, bukankah seringkali jeritan dari Ayub ini terjadi dalam hidup kita? Bukankah sering kali kita ini mengatakan, Tuhan kenapa kau tidak berikan ini? Kenapa engkau biarkan aku hidup dalam penderitaan, dalam persoalan? Kenapa engkau singkirkan orang yang aku kasihi? Kenapa engkau mengambil mereka? Mengapa engkau tidak memberikan teman hidup? Mengapa engkau tidak memberikan pacar? Kenapa engkau juga menghancurkan hubunganku dengan dia yang sudah berjalan sekian lama? Kenapa kau lakukan? Kenapa semuanya itu? Ambillah hidupku dan biarlah aku mati. Saudara, jeritan daripada Ayub ini adalah jeritan banyak orang di dalam hidup ini. Tapi sebelum kita mencoba melihat apa yang Tuhan nyatakan, marilah kita coba melihat kepada kehidupan Stefanus. Dalam firman Tuhan yang lain, di sana diceritakan dan dikatakan tentang seorang yang bernama Stefanus. Siapakah Stefanus? Stefanus juga seorang hamba Tuhan. Stefanus juga seorang yang hidupnya saleh. Stefanus juga seorang yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Sebab Stefanus itu juga orang yang selalu peduli akan pekerjaan Tuhan. Bahkan dikatakan dia adalah seorang diaken. Dia adalah seorang yang bertugas memperhatikan penderitaan orang lain. Dia seorang yang bertugas untuk memperhatikan dan melayani orang-orang yang tidak mampu. Dia bertugas dan melayani orang-orang yang terbuang. Itu yang dilakukan oleh Stefanus. Tapi Stefanus juga mengalami masalah. Dia dikejar-kejar oleh banyak orang dan akhirnya saudaraku, Stefanus ditangkap karena dia hidup sebagai orang percaya. Dan apa yang terjadi? Dia diseret, dia dibawa keluar kota dan kemudian dia dilempari batu di luar kota. Dan di dalam penderitaan dan situasi yang sangat menyakitkan ini, Stefanus juga mengatakan, Tuhan, apakah salahku? Apakah dosaku? Apakah ini semua harus terjadi? Mengapa semua ini harus terjadi dalam hidup dan kehidupanku? Apakah kurang jikalau aku melayani orang yang tidak mampu? Apakah kurang jikalau aku peduli terhadap orang yang miskin? Apakah kurang jikalau aku selalu menyapa dan memberi kekuatan pada orang lain? Dan di dalam situasi itu, saudara, Stefanus bertelut di dalam doanya. Dan Stefanus juga mengatakan satu perkara yang sama. Dia mengatakan, Tuhan, ambil hidupku. Saudara, yang menarik dari dua hal ini antara Ayub dan Stefanus adalah kedua-duanya sama-sama menderita. Kedua-duanya sama-sama memiliki masalah. Kedua-duanya sama-sama mengalami persoalan yang begitu berat. Kedua-duanya mengalami hal-hal yang sangat tidak disukai dalam hidup ini. Tetapi kita melihat yang indah. Dua-duanya sama-sama menjerit. Dua-duanya sama-sama mengatakan, Tuhan ambil hidupku. Tetapi saudaraku, jeritan itu berbeda. Ayub menjerit di dalam keputusasaannya. Ayub menjerit di dalam keberadaannya dan dia mengatakan, Tuhan, apa yang aku lakukan? Istriku, sahabat-sahabatku, semuanya tidak peduli. Oleh sebab itu biarlah aku mati. Di tengah keputusasaan itu Ayub berseru. Tetapi saudaraku, Stefanus yang sama-sama berseru, Stefanus yang sama-sama dengan Tuhan ambil hidupku, itu berteriak di dalam penyerahan yang total. Dia mengatakan dalam bagian firman Tuhan yang lain, lihatlah langit terbuka untukku. Lihatlah anak Allah itu ada di samping Allah Bapa. Anak manusia itu mendampingi Allah Bapa. Stefanus melihat bahwa tangan Tuhan itu ada dan terhantar di atasnya.
Sehingga ketika Stefanus mengatakan Tuhan ambil hidupku, itu adalah teriakan penyerahan yang sungguh-sungguh luar biasa. Saudaraku, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, setiap kita memiliki masalah. Setiap kita memiliki persoalan. Setiap kita memiliki penderitaan. Setiap kita berseru dan mengatakan, Tuhan, kenapa semua ini harus terjadi dalam hidup kita. Dalam hidupku. Saudaraku, menjeritlah kepada Tuhan. Tetapi bukan dalam jeritan seperti Ayub. Di dalam jeritan keputusasaan, di dalam jeritan ketidaktahuan. Tapi marilah kita menjerit seperti yang dinyatakan oleh Stefanus. Kita menjerit di tengah-tengah air mata kita. Di tengah penderitaan kita, Tuhan ambillah hidupku. Artinya saudara, Tuhan, aku tahu bahwa tanpa Engkau, tanpa kuasa daripadamu, aku tidak akan mampu. Tanpa pimpinan tangan-Mu, tanpa penyertaan yang daripadamu, tanpa bimbingan yang daripadamu, aku tidak akan dapat berjalan dalam hidup ini. Saudara, marilah kita coba melihat dua anak Tuhan yang bersikap dalam penderitaan ini. Marilah kita menyatakan seperti Stefanus untuk berserah dan menyerahkan. Saudara tidak tahu apa yang terjadi esok. Saudara tidak akan tahu apa yang ada dalam hidup dan rumah tangga saudara. Saudara tidak tahu apa yang terjadi dengan kesehatan saudara. Tetapi saudaraku, jikalau kita selalu berseru seperti Stefanus, Tuhan akan ada bersama kita. Tuhan akan memimpin jalan kita. Katakan, ku tak dapat jalan sendiri. Karena tanpa-Mu Tuhan, aku tidak akan mampu berbuat apa-apa. Amin.